Nama saya Edward Enrico. Saya adalah seorang fotografer dan saat ini juga menjadi seorang dosen di universitas mana aja yang bisa saya ajar fotografi. Di sekitar tahun 99 saya keluar dari bank dan saya memutuskan untuk benar-benar terjun sebagai fotografer profesional yang hidupnya benar-benar dari fotografi. Kalau menurut saya secara teori tentunya fotografi adalah seperti yang umumnya teman-teman tahu bahwa fotografi itu melukis dengan cahaya. Pasti fotografi membutuhkan cahaya. Kemudian cahaya itu kita kendalikan dengan alat yang namanya sebuah kamera. Kamera itu adalah sebuah alat untuk merekam cahaya, merekam gambar yang mempunyai kuantitas cahaya. Jadi kamera itu sebenarnya adalah alat yang sangat membantu kita untuk lebih bisa kreatif di dunia fotografi ini. Ya, sungguh luar biasa memang era digital elektronik sekarang. Jadi tapi itu kembali kepada fotografer atau kita yang menggunakan kamera, kebutuhan kita sampai di mana. Jadi tidak perlu juga kita ikuti harus membeli semua. Kebingungan sebagai fotografer pemula atau saat mau terjun kita sebagai fotografer, ya memang adalah hal yang sangat wajar. Yang mau belajar fotografi secara otodidak akan mempunyai pemikiran cara bagaimana saya akan memulai belajar. Boleh mulai dari mana saja. Kita belajar, kuatkan saja. Kita belajar mau dari mana. Nanti di satu titik kita akan ketemu dengan semua yang belum kita belajar kita akan pelajari. Pasti semua akan jadi lingkaran yang akan kita memang harus pelajari. Kita boleh pilih, kita mau belajar dari mana. Kalau kita ingin lebih merasa santai, tidak terbeban belajarnya, ya kita mulai saja dulu. Kalau bicara alat apa yang biasa dibutuhkan oleh pemula di awal, tentunya saya sarankan untuk mencoba kamera digital SLR. Kamera DSLR itu adalah kamera digital single lens reflex ya. Jadi semua menggunakan part elektronik, kemampuan elektronik, kemudian secara teknis memudahkan kerja fotografer. Di awalnya belajar saja kamera digital single lens reflex secara teknis dan sebagainya, itu akan melingkupi semua pelajaran teknis fotografi yang ada. Untuk teman-teman yang belajar fotografi atau fotografer pasti akan memahami tentang segitiga exposure ini, di mana alat-alat yang ada di dalam kamera itu berkesinambungan membentuk suatu gambar. Dia saling bekerja sama untuk membentuk suatu gambar, membentuk foto yang dibutuhkan. Segitiga exposure itu terdiri dari apa? Satu adalah kecepatan rana atau kecepatan jendela rana membuka dan menutup untuk merekam cahaya yang masuk dan membakar sensor. Yang kedua adalah diafragma atau aperture. Jadi kita bisa buka, kita atur besar kecilnya cahaya yang masuk untuk membakar sensor atau membuat foto. Kemudian yang terakhir adalah ISO. Nah, ini adalah ISO atau
International Standard Organization adalah kepekaan sensor dalam menangkap cahaya. 3 elemen itu adalah ISO, diafragma atau aperture, kemudian kecepatan rana atau sekarang namanya shutter speed, itu akan mempunyai pengaruh yang kuat pada hasil foto kalian. Ya, banyak cara bisa dilakukan. Ya, seperti salah satunya dulu saya pernah lakukan adalah trial dan error. Kemudian kalian bisa, teman-teman bisa mencontoh. Kadang-kadang ide itu bisa datang dari melihat beberapa contoh-contoh foto dan akan mengembangkan imajinasi kita, pemikiran kita menuju ke arah sesuatu yang out of the box dari konsep foto yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi kita akan terbiasa dengan trial dan error dan udah tahu kesalahan dan kelebihannya, di mana akan dapat mengendalikan hasil-hasil foto kita dengan imajinasi kita seperti apa. Ya, pastinya bakat bukan merupakan hal yang nomor satu. Tapi kalau nggak ada kemauan, belum tentu bakat itu bisa mendukung keberhasilan kita dalam mencapai belajar fotografi ini. Itu menurut saya. Kadang-kadang banyak yang bilang, wah dengan bakat lah. Kalau kita nggak mau dan memang nggak ada kemauan, akan sulit juga untuk berkreativitas di bidang fotografi, untuk belajar fotografi. Ya, pesan saya untuk fotografer pemula, kalian gali lagi konsep. Secara teknis udah harus kalian kuasai juga. Jadi konsep yang baik, fotonya akan mempunyai hasil yang baik secara visual dan teknis dan sebagainya. Untuk yang tidak pede, dicukupkan tidak pedenya, dimulai lagi, lanjut belajarnya baik secara teknis dan konsep foto. Nothing tulus.